Nama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Sobat juara sekalian, bertemu kembali dengan saya dalam program Inspirasi Juara. Hari ini saya berada di Kota Batang, Jawa Tengah, bertemu dengan sobat juara saya yang sudah berpengalaman hampir sekitar 5 tahunan dalam sebuah perkebunan. Kebun apa? Nanti kita akan cerita, kita akan cari tahu inspirasinya apa aja. Dan semoga inspirasi juara kali ini akan membuatmu ingin menjadi peternak, petani maupun orang yang senang berkebun. Nah, kalau sobat juara saya ini, dia senang berkebun. Jadinya dia sekarang punya banyak tanaman, baik itu mangga, durian, alpukat, dan termasuk juga tanaman-tanaman yang lain yang berasal dari impor. Tapi hari ini kita akan khusus membahas tentang permanggaan. Jadi kita ngomong mangga. Siapa dia? Dia adalah Mas Yusron. Nama panggilannya Yusron, nama lengkapnya siapa Mas? Yusron Hadinugroho. Ah, Yusron Hadinugroho. Mas Yusron, bisa diceritakan Mas bagaimana Mas Yusron singkat aja dari kecil sampai sekarang kok sampai akhirnya jatuh cinta kepada perkebunan? Padahal saya tahu Mas Yusron ini dari teknik mesin ya. Iya. Oman Astra ya kan? Pernah bekerja di perusahaan multinasional company otomotif. Iya. Silahkan diceritakan kepada sobat juara agar menginspirasi Mas. Siap. Jadi gini, pada awalnya ketika pada selesai pensiun dini ya dari perusahaan multinasional, kita tahun 2009 kita pulang kampung, sebelumnya ke Papua dulu. Oh, sempat ke Papua? Sempat ke Papua selama 6 bulan, terus bantuin kakak juga, di total hampir 1 tahun lah. Itu akhirnya 2010 saya belajar untuk mencoba yang baru sebelum bantu-bantu bapak gitu. Lulus Ini, kuliahnya tahun berapa? saya lulus kuliah tahun 2002. 2002 Ya. Terus kerja di perusahaan Kerja di multinasional. terus kerja 6 tahun. Habis 6 tahun kita resign, lari ke Papua, mencoba di sana buka toko lumayan. Terus sampai akhirnya saya resign, terus Balik lagi ke Batang. kampung halamannya ya di Ketika Kota Batang. mulai di perkebunan itu saya terinspirasi dari ibu. Almarhum ibu itu menjual jambu Jamaika itu luar biasa. Satu pohon laku 500.000. Tahun berapa itu? Satu pohon 500.000 itu Mas? 2010. Nah, 2010 itu laku 500.000. Akhirnya saya cloning. Beli bibitnya, saya tanam semua 40 pohon. Berhasil? Ada yang manen yang lain Mas. Sobat juara sekalian, jadi salah satu cobaan atau ujian sebagai orang yang berkebun itu adalah yang menanam kita tetapi yang memanen orang lain gitu ya Mas ya. Gitu. Nah, akhirnya udah ketika itu ibu dilalai meninggal. Ya. Terus ketika itu saya punya inspirasi, alhamdulillah, saking sayangnya sama ibu saya almarhum itu akhirnya saya berusaha apapun yang saya miliki, apapun yang saya punya, semoga bisa saya manfaatkan agar bisa buat sangu almarhum ibu. Menjadi amal jariah buat ibunda. Menjadi amal jariahnya ibunya saya. Nah itu akhirnya saya berpikiran kenapa kita nggak memberdayakan masyarakat aja agar tanah-tanah pekarangan masyarakat orang sekitar kita itu bisa bermanfaat ketika mereka membutuhkan. Jadi kan kadang mereka punya tanah terus punya anak mungkin ingin nyekolahkan, mengkuliahkan, uangnya kurang akhirnya jual tanah. Ya. Sering seperti itu. Daripada dijual tanahnya, kenapa tidak dari awal kita bantu mereka dengan bibit yang bagus, terbaru, terus bisa kompetitif di pasaran. Itu kita sediakan dengan program-program yang saya kira mungkin bisa bermanfaat untuk mereka. Banyak caranya, Gitu ya. caranya. Tapi yang sangat menarik ini Mas,
Mas Yusron kan dari teknik mesin, kerja 6 tahun di permesinan, terus kemudian ke Papua 6 bulan gitu kan. Kompetensinya kan sangat berbeda nih dengan perkebunan. Apa yang Mas Yusron lakukan agar memiliki kompetensi perkebunan? Kan kalau melihat sekarang, wah sebagai seorang pekebun yang sudah punya banyak kebun gitu kan, tapi kan saya yakin kan belajarnya itu perlu waktu. Waktu itu apa Mas yang dilakukan? Adaptasi lingkungan yang harus segera dilakukan Mas ya, kalau saya pikir ya. Soalnya apa? Kalau kita nggak cepat beradaptasi dengan apa yang sumber daya yang kita punya, kita manfaatkan, kita olah, itu kita nggak bisa. Apakah ada gurunya Mas? Ada komunitasnya? Kita belajar di komunitas. Oh ada komunitasnya. Dulu di Facebook itu tahun 2010 ada komunitas banyak, hobi tabu lampot, penggemar tanaman buah, terus maniak durian juga ada 2012-2014an gitu kan. Itu banyak banget. Nah waktu kita belajar banyak sekali mentoringnya. Ada Pak Wiwi Wijaya Hadi, terus punyanya Pak Teddy Sulistyo, terus teman-teman Mas Hervin orang Malang, itu luar biasa sekali. Nah itu mereka banyak sekali menginspirasi saya. Nah saya belajar, oh ternyata ketika menanam pohon itu enggak cuman tanam tinggal pergi. Itu tanam pohon tuh harus disiapkan dulu airnya, ya kan? Penyiramannya seperti apa, pemupukannya seperti apa, daunnya itu biar bisa nggak kena hama, ya kan? Ketika pupus dia juga harus disemprot insektisida ataupun baik alami ataupun kimia, ya kan? Nah itu masalah, itu pilihan lah. Nah itu dia kalau nggak disemprot dia nggak bakalan bisa tumbuh sehat, pasti akan dimakan walang sangit sehingga daun-daunnya seperti ini gitu. Rusak ini ya. Rusak. Mas. Nah itu dari itu harus dijalankan SOP-nya seperti apa. Nah tentunya kan itu kan nggak mudah ya, memiliki kompetensi, tapi dengan adanya komunitas baik itu di sosial media maupun di grup WA maupun ketemuan secara langsung dan ada mentornya yang ngajarin, itu akhirnya bisa membuat Mas Yusron memiliki kompetensi untuk berkebun ya berarti ya. Iya. Jadi kalau saya nggak bisa ketemu langsung, waktu ke Jogja Mas, ketemu Pak Wiwi naik motor sana zaman tahun 2010 gitu kan. Tanam mangga kioje waktu itu. Wah itu luar biasa naik motor ke sana. Pincicip rasanya mangga kioje seperti apa. Terus ke Mas Ismanto ya kan. Itu waktu ada alpukat kendil Mas. Wah besar banget 1 kilo. Banyak banget itu. Itu aku ngeliatnya wah luar biasa ini. Ini patut ini dikembangkan. Akhirnya ya udah kita beli bibitnya, kita tanam. Ketika besar, nah itu sambil kita bikin bibitnya. Gitu. Tentunya kan itu perlu perjuangan ya Mas Yusron ya, untuk mengetahui ilmu-ilmu tentang perkebunan ini. Dan sekarang saya lihat Mas Yusron ini sangat-sangat fokus kepada perkebunan mangga ya. Nah bisa diceritakan Mas, kenapa kok jatuh cinta ke mangga dan sekarang mengembangkan mangga, dan varietas mangga itu ada apa aja sih yang sekarang Mas Yusron sedang kembangkan ini? Kenapa saya fokus ke mangga itu karena satu ya, itu saya melihatnya itu potensi di Pantura ini bagus banget untuk mangga. Ini saya sebenarnya banyak ya yang saya tanam gitu kan, cuman yang saya fokuskan ke mangga itu karena dia satu mudah tumbuh, mudah berbuah, terus disukai banyak masyarakat, marketnya itu luas, unlimited gitu. Beda mungkin sama sama durian mungkin juga luas juga ya di Indonesia, tapi di luar negeri ya banyak yang nggak suka gitu. Ada yang karena baunya. Terus selain itu di Pantura itu kan deket pantai Mas. Nah kalau deket pantai itu cocok banget. Pernah itu saya kemarin itu panen mangga aromanis punya kayak montir saya, itu dia kerendam Mas sama rob 1 minggu itu, 1 pekan. Tetap aja kuat ya? Kuat, terus rasanya manis wow. Oh malah lebih enak ya? Lebih enak. Itu
kena rob di situ bisa 1 minggu, tapi rasanya luar biasa manis banget. Kalau di Brix itu lebih dari 20. Oh, ada ukurannya ya? Ada, Brix meternya ada. Oh gitu. Iya. Oh, Gitu. saya baru tahu tuh kalau ternyata Kadar kemanisan itu kan kadang gini. Kalau manis gula campur sama cuka, kan akhirnya asam kecut, manis kecut gitu kan. Nah itu tetap nanti kadar gulanya ada. Iya. Walaupun rasanya agak seger, kurang manis pol, tapi bisa jadi dia lebih manis karena gula yang ditaruh itu 10 sendok gitu. Iya, betul. Nah sementara yang sini yang manis tok 5 sendok aja, cuman rasanya manis tok, celeng, tapi breaknya beda sama yang 10 sendok. Tadi kan cerita kalau Pantura ini cocok untuk mangga. Ya. Kalau saya boleh tahu, yang saya tahu kan ada mangga harum manis, ada mangga podang, ada mangga kueni. Yang dikembangkan oleh Mas Yusron sekarang ini mangga apa aja, Mas? Kalau saya tetap mangga harum manis juga saya kembangkan. Mana lagi 69 saya kembangkan. Mangga gadung Plon 21, mangga alpukat itu namanya mangga gadung Plon 21. Nah, itu saya kembangkan. Luar biasa, enak banget itu. Nah, selain itu saya juga mengembangkan mangga red ivory. Nah, nanti gambarnya ada. Mangga Yuen. Yuen pun ada 2, Yuen 4 dan Yuen 6. Yuen 4 itu terkenalnya dengan mungkin kemuang, tapi lebih banyak ke Yuen 4, seri 4. Beratnya sampai 1,8 kilo. Satu bijinya. Satu butirnya itu sampai 1,8 kilo. Nah, dari mangga-mangga yang tadi disebutkan oleh Mas Yusron tadi, varietas itu varietas impor atau lokal? Ya itu aslinya dari Cina ya, dari Taiwan ya. Yang mana itu? Yang dari Taiwan? Yuen sama red ivory. Oh, 2 ini dari Taiwan. Terus lari ke Thailand, terus dibawa ke Jakarta. Red ivory saya lupa, tapi yang pasti Yuen itu dari Taiwan lari ke Thailand, terus dibawa teman-teman ke Jakarta. Menanam mangga sendiri, Mas, kalau dari bibit segini nih, ini kan 1 meter nih, sampai kemudian nanti dia bisa berbuah pertama kali itu perlu waktu berapa lama? Mungkin dengan pohon segini, ini sudah bisa langsung berbunga, Mas. Itu ada bunganya. Oh iya, bener yang sana ya. Jadi gini, ada 2 jenis, ada beberapa jenis teknik sambungan. Ilmunya banyak, Mas, ini, Mas. Iya. Jadi gini, ada tanaman mangga yang dari biji. Ya. Nah, itu bisa mulai panen mulai 5 tahun sampai 10 tahun. Waduh, lama banget. Ya. Terus ada yang sambung pucuk, okulasi. Ya. Terus sambung sisip. Terus sambung susu. Yang paling cepat berbuah yang mana? Cangkok susu. Cangkok susu. Iya. Maksudnya susu itu apa, Mas? Disusu sama ini kan namanya siling, Mas. Iya. Siling itu tanaman dari biji mangga, ditaruh tumbuh. Ya kan? Oke. Nah, kita punya induan namanya mangga red ivory. Oke. Ya kan? Karena dia sudah tua, umur di atas 3 tahun, 5 tahun, berarti persiapan tabungan untuk berbuahnya itu udah ada, Mas. Ya. Selama 1 tahun dia mengumpulkan unsur hara untuk diproses itu udah ada di situ. Nah, ketika sudah besar-besar batangnya itu disusu sama ini, Mas. Disambungkan. Itu dicangkok, dikerat, terus nanti tempel sama yang biji. Ya. Nah, kalau udah jadi baru dipotong, tanam. Oke. Berarti tidak memiliki akar tunjang dong? Itu akar tunjangnya dari ini, dari biji akar tunjangnya dari biji. Kan tempel ini. Ya. Nah, itu dipotong, didiamkan dulu, baru 1 minggu 2 minggu, baru kemudian dipot, terus dibiarkan selama 1 minggu lagi, baru ditanam. Tentunya menjadi seorang yang memiliki kebun dan berkebun sendiri ini nggak mudah, harus 4E ya, Mas ya. Enjoy, pastinya happy, nyaman, seneng nih Mas Yusron nih, enjoy dengan berkebun dan sekarang menjadi kesehariannya yang tentunya juga dibantuin tuh sama tetangga-tetangga, sama ibu bapak yang ada di sini sebagai salah satu program pemberdayaan dari Mas Yusron. Yang kedua adalah excellent. Mas Yusron mengerjakannya dengan excellent, lebih baik gitu kan? Ya kan? Nah, yang ketiga merasa easy, mudah.
karena enjoy, excellent, merasa mudah mengerjakannya, tidak merasa beban gitu kan. Tapi buat sobat juara yang mungkin tidak memiliki rasa enjoy, disuruh berkebun mungkin susah. Jadi mindsetnya yang harus dirubah dulu. Ya. Nah yang terakhir nih Mas, habis kita ngomongin enjoy, easy, excellent, earn, menghasilkan. Ya. Bagaimana cara memonetize perkebunan ini agar menghasilkan? Kenapa? Karena kalau kita berkebun hanya enjoy aja tapi tidak menghasilkan, kan kita perlu memberdayakan lebih banyak masyarakat. Ya. Kita perlu ekspansi. Nah, cara memonetize kebun itu seperti apa, Mas? Apa aja yang dijual kepada masyarakat? Jadi gini, kalau saya itu membantu teman-teman sekitar di sini, kalau misalnya Amit Sewu mau beli ya silakan beli. Harga normal silakan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Amit Sewu kurang uangnya itu ya silakan, nggak apa-apa. Beli itu beli bibit atau Beli bibitnya? Oh, beli bibitnya. Kan mereka kan ingin tertarik ya dengan foto buah mangga yang saya pajang, kan. Akhirnya ingin membeli, gitu. Udah nggak apa-apa, kita bantu. Terus kadang juga kita bikin programnya ya paketan. Apalagi sekarang ada pandemi seperti sekarang ini, standar bibit itu dulu tuh kita jual tuh harga 250.000. Itu untuk mangga Red Ivory. Untuk kalangan kita sendiri ya, gitu ya. Sendiri. Ya. Itu jenis mangga apa aja sama? 250.000. Iya. Red Ivory, mau Yuen, maupun mangga gadung tadi sama ya? Oh enggak, kalau gadung beda. Oh beda. Gitu. Jadi yang paling mahal adalah Red Ivory sama Yuen. Sama Yuen. Karena kalau sobat juara tahu, nanti coba ya cari di supermarket atau di marketplace. Mangga Ivory itu 1 kilonya ada yang jual sampai 150.000, bener ya Mas? Buahnya 250 Mas. 250.000 Iya. bulan. Iya. Waduh. Karena belum ada yang punya. Gitu ya. Hampir seluruh Indonesia itu paling beberapa tok yang punya. Nah, kalau yang mangga Yuen berapa Mas per kilonya? Kira-kira mungkin sama karena belum muncul gitu. Dulu di Jakarta pernah ya, tapi 10 tahun yang lalu, 2010 apa piro ya. Itu harganya 50.000 per kilo. 50.000 zaman dulu. Itu impor dari Taiwan. Bukan produksi petani Indonesia ya. Dulu pernah ada cerita di daerah Indramayu itu ada tanaman Yuen juga. Nah, itu mungkin sudah menghasilkan atau apa. Yang jelas dulu pernah ada mangga Yuen di Jakarta di toko buah, harganya segitu. Dulu banget. Jadi monetize yang pertama adalah dari jualan bibit ya Mas ya. Ya. Bibit mangga Ivory, mangga Yuen itu 1 meteran itu kira-kira harganya 300-an ribu, 250.000. Ya. Yang kedua dari mangganya sendiri. Mangganya sendiri 1 kilo harganya bisa sampai 250.000. 250 sampai ya 150 sampai 250. 150 sampai 250. Kenapa? Karena masih langka. Pekebun di Indonesia belum banyak yang punya mangga Ivory dan mangga Yuen, ya kan? Jadi sobat juara sekalian, kalau kamu ingin tahu rasanya mangga Yuen atau mangga Ivory, nanti bisa kontak Mas Yusron ini, datang ke Batang. Tadi saya lihat pohonnya sudah ada yang berbuah dan saya juga penasaran rasanya seperti apa. Berapa hari lagi Mas pohon ini akan berbuah? Biasa berarti 140 hari sampai 150 hari. Kalau dibagi 30 ya berarti 5 bulan lah itu. 5 bulan ya? Iya. Sobat juara sekalian, tentu hal yang sangat membanggakan ketika Mas Yusron bisa menumbuhkan, merawat pohon Yuen dan pohon Red Ivory ini ya. Ya. Ada kebanggaan pasti ya Mas ya? Senang Mas. Wah luar biasa. Ketika pohon kita berbuah itu wah luar biasa banget. Apalagi masih jarang yang punya ya kan. Ya Amit Sewu. Ketika kita punya sesuatu yang orang lain tidak punya itu luar biasa banget. Ada kebanggaan, ada pride ya. Tapi ngomong-ngomong tega makan nggak Mas? Yang mana? Jadi pekebunnya sendiri belum tentu tega makan ya. Jadi kalau kamu mau makan, dilus-lus. Warnanya cantik banget Mas. Iya.
merah gitu ya. Merah menyala terus kadang sampai oranye gitu kan. Saya belum pernah makan Mas. Nanti kalau sudah siap makan tolong undang saya dan tim saya Mas. Siap. Sobat Juara sekalian, perjalanan dan kisah dari Mas Yusron dalam bertransformasi sebagai seorang engineer, terus kemudian berguru, kemudian dia berkomunitas, sampai akhirnya sekarang ini dia telah berhasil membangun sebuah perkebunan mangga yang ada di Kota Batang, baik menjual bibitnya, menjual mangganya, dan termasuk Mas Yusron kalau ada orang belajar ada tarifnya atau free nih? Free. Wah, berbagi ilmu Sobat Juara sekalian. Mas Yusron siap berbagi ilmu untuk Sobat Juara sekalian dalam berkebun mangga. Boleh tahu Mas nomor teleponnya berapa biar nanti Sobat Juara bisa langsung kontak ke Mas Yusron? Ya, jadi gini, kadang kan banyak juga ya yang saya layani, banyak WA ya kan, kadang seringnya slow respon gitu. Soalnya banyak banget, selain kita juga harus memperhatikan tanaman yang kita kan, gitu. Jadi kan mungkin amit sewu jangan diambil hati kalau misalnya ada agak lama gitu kan gitu. Di nomor 0812 600 607. 0812 600 607. Ya. Dicatat ya. Nanti malah banyak saya kasih petunjuk-petunjuk untuk perawatan ya. Kalau dulu saya bikin cara pemupukan dan cara pembusturan untuk kelengkeng. Nah ini mungkin nanti saya juga akan coba untuk bikin mangga. Cara pemupukannya seperti apa, terus perlakuannya seperti apa, selama bunga seperti apa, ketika pendel seperti apa, ketika menjelang besar itu seperti apa, ketika panen juga seperti apa, setelah panen juga seperti apa. Ada tahapan-tahapannya. Kayak syuting sinetron itu, adegan per adegan itu memang banyak sekali segmennya ada. Itu stage-nya itu ada 1, 2 sampai berapa. Ya, di pohon industri pun saya kira juga sama seperti itu. Nah, ini kita ternyata belajar sendiri. Oh, ternyata ketika mau menanam pohon harus dipupuk, ya kan? Pupuknya pun apa ya kan? Nah, kalau mau jelasin bisa sampai 2 jam. Nanti itu training tersendiri sama Mas Yusron. Mas, ini kan pasti kan Sobat Juara yang di seluruh dunia itu ingin beli nih bibit mangga Yuen sama Red Ivory. Bisa dikirim nggak sih? Insya Allah untuk membantu kalangan sendiri bisa. Bisa ya? Ya. Jadi melayani di seluruh Indonesia, kirim. Sudah pernah ada pengalaman paling jauh mana? Saya ke Banda Aceh pernah. Banda Aceh udah pernah kirim. Terus ke Sulawesi pernah. Terus Kalimantan pernah. Sumatera, Palembang, Jambi. Udah luar kota, luar pulau lah ya. Gitu. Terus di mana? Pontianak juga sering gitu. Jadi nggak usah khawatir Sobat Juara, kalau pengen beli dan pengen di coach bagaimana bertanam mangga Yuen dan mangga Red Ivory, bisa kontak ke Mas Yusron. Tadi nomornya udah dikasih tahu. Terima kasih Mas Yusron. Tidak terasa waktu kita sudah hampir habis. Jadi Sobat Juara sekalian, semoga inspirasi Juara tentang mangga Ivory, mangga Yuen, dan kisah perjalanan hidupnya Mas Yusron bisa menginspirasi kamu. Untuk tindak lanjut langsung kontak Mas Yusron. Kalau nggak ditangkepin boleh kontak saya juga ya. Tahu kan nomor telepon saya? Tentunya kita akan bertemu kembali dalam acara Inspirasi Juara yang akan datang, yang semoga program ini terus menginspirasi bangsa Indonesia. Salam juara! Juara, juara, juara luar biasa.